أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا وبالقرآن إماما وحكما. Rabbi sidina ilma warzuqna fahma amma ba'du faqul. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus kepada orang tua kami Bapak Rustam, serta orang tua kami Ustaz Umar, serta tuan rumah Masih Nuri, beserta keluarga. Semua yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan sehijau, senasib, seperjuangan yang saya cintai dan saya muliakan, rahimakumullah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat hidup berupa diberikan kemudahan untuk mengerjakan sebagian daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang saya maksudkan adalah kita sama-sama bersilaturahim, kemudian kita banyak-banyak berzikir serta membaca sholawat di malam Jumat. Jadi dijelaskan dalam kitab Al-Azkar bahwasanya ketika datang malam Jumat ataupun hari Jumat itu disuruh banyak-banyak berzikir ataupun baca sholawat ataupun membaca doa. Artinya di malam Jumat ataupun hari Jumat itu harus ada tambahan amal dibanding hari-hari yang lain. Mestinya hari Jumat ataupun malam Jumat itu zikiran ataupun doanya lebih banyak. Selanjutnya salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam kitab Qoming Tuhyan, kitab yang membahas tentang cabang keimanan. Memasuki cabang keimanan yang ke-19, saya bacakan materinya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu at-tasingata asyara ta'zimul Qur'ani wa ihtiramuhu fa min dzalika ay yaqra'ahu huwa ala taharatin wa ala yamassuhu illa tahiran wa yastaka wa yatakhallala inda iradati qira'ati wa istawiya liqira'ati qa'idan in kana fi khairi salatin wa la yakunu muttaqaiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya cabang keimanan yang ke-19 yaitu mengagungkan Al-Quran serta memuliakan Al-Quran. Ya, jadi sebagian daripada cabang keimanan di sini urutan yang ke-19 yaitu mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Sebagian daripada mengagungkan dan memuliakan Al-Quran yaitu membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci, itu artinya kita sudah mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sebagian daripada mengagungkan dan memuliakan Al-Quran yaitu tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Ya, jadi kalau kita memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, mengambil Al-Quran, ambil air wudhu dulu. Nah, ini termasuk bagian daripada cara kita mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Nah, yang seterusnya yaitu bersiwak.
Ya, bersiwak juga bagian daripada mengagungkan dan memuliakan Al-Quran serta sikat gigi. Jadi menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi kita. Kapan kita dianjurkan bersiwak dan membuang ya sisa-sisa makanan di antara gigi-gigi kita, yaitu saat kita hendak membaca Al-Quran. Mau baca Al-Quran, siwakan dulu ataupun sikatan dulu ya. Ini juga termasuk mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Yang berikutnya, ketika baca Al-Quran, duduk ya, bacanya sambil duduk ya. Kalau memang bacaan ini di luar sholat, ini juga termasuk mengagungkan Al-Quran. Dan duduknya itu, nah ini yang sulit banget. Tidak tidak senderan. Jadi duduknya tegak, ya, tidak senderan. Karena kalau senderan itu kesannya kayak nyantai kayak gitu ya, nyantai. Emang susah, saya sendiri juga sering kali ya nggak nyadar. Nanti kalau ingat ya, lagi pikiran atau baca Yasin ataupun apa gitu, kalau ingat baru itu ya, saya lurus kembali. Tapi kalau nanti pas lupa nggak nyadar ya begitu lagi. Memang bawaannya kalau nyadar memang enak. Jadi memang tidak susah, memang memang susah yang namanya menerapkan ya hal-hal yang dianjurkan oleh agama, memang susah ya. Walaupun kelihatannya itu hal yang sepele pun nyatanya sering lupa. Itu bukti bahwa sesuatu yang ada kaitannya dengan kebaikan itu susah, nggak modal badal itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sebagian daripada mengagungkan dan memuliakan Al-Quran yaitu memakai pakaian yang bagus ketika hendak membaca Al-Quran. Kenapa kita dianjurkan memakai pakaian yang bagus ketika hendak membaca Al-Quran? Karena seseorang yang membaca Al-Quran itu sedang bermunajat ya, sedang berbisik, sedang berdialog dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya, bahasa lainnya, kita sedang sowan kepada Allah ya. Jadi sama ketika kita hendak ya sholat, dianjurkan memakai pakaian yang rapi, karena saat sholat kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga saat membaca Al-Quran. Nah, itu namanya bagian dari cara kita mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dianjurkan untuk menghadap kiblat saat kita membaca Al-Quran. Kelihatannya gampang ya, bahasanya juga susah. Kadang-kadang cari arah yang lain ya. Nanti nggak nyadar, ingat baru geser ya. Saya begitu ya, kalau ingat di tengah-tengah lagi baca kitab, membaca Quran, baca apa gitu, memang bagusnya menghadap kiblat. Baca kitab-kitab fikih, baca kitab-kitab hadis ya, pokoknya semuanya dianjurkan atau bagusnya menghadap kiblat. Tapi kadang-kadang malah justru ngadepnya kebalikannya, ke timur. Tapi nanti kalau ingat ya langsung, biasanya saya langsung berbalik arah, berusaha untuk menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ketika hendak membaca Al-Quran dianjurkan untuk berkumur dulu ya, kumur, dan juga ada kaitannya dengan tadi bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika hendak ya, dan ketika seseorang yang membaca Al-Quran nguap ya, lagi baca Al-Quran, idza tasa'aba ayyaqra'ahu
ala tu'adatin. Ya. Ketika seseorang sedang membaca Al-Quran kok nguap, ya, maka diusahakan, ya, ditutup pelan-pelan, ya. Artinya jangan sampai nguapnya itu dilepas, ya. Jangan sampai, ya. Itu bagian daripada adab membaca Al-Quran. Dan juga sebagian daripada mengagungkan Al-Quran dan memuliakannya yaitu memelihara setiap hurufnya. Jangan sampai ada satu huruf yang hilang. Aturan ada tasydidnya, nggak dibaca tasydid, itu kan berarti ada satu huruf yang hilang. Aturan dibaca panjang, nggak dibaca panjang. Baca mad, nggak dibaca mad, berarti ada huruf yang hilang. Jadi dianjurkan juga membacanya secara tartil, pelan, nggak buru-buru. Itu bagian daripada mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Ada kelanjutannya lagi. Wa alla yatruka as-sahih fata mansuratan idza wada'aha. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak meninggalkan lembaran-lembaran Al-Quran atau mushaf, ya, dalam keadaan terbuka kayak gini, ya. Kita habis baca Al-Quran, setelah selesai baca Al-Quran dibiarkan begini, ya. Jangan sampai, ya, harus tutup. Kalau kita selesai membaca Al-Quran harus tutup. Nah, kalau kita membaca Al-Quran sudah selesai ataupun mau menyudahi, ditutup, maka dengan cara menutup Al-Quran seperti ini, itu namanya kita sudah memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Jadi kalau dibiarkan begini, kesannya itu selembreh. Selembreh itu apa, ya? Kurang perhatian, ya. Kelihatannya jor-joran, asal-asalan kelihatannya, ya. Jadi termasuk yang saya praktekkan juga berusaha banget kalau membaca kitab-kitab kuning, ya itu, ya. Itu kan ada hadis Nabi, ya. Ada kadang-kadang ada ayatnya dan juga perkataan-perkataan ulama. Jadi saya juga berusaha banget selain dalam keadaan suci diawali wudhu dulu, juga setelah selesai membaca langsung ditutup, ya. Walaupun kadang memang terjadi di meja itu kadang numpuk, ya, karena biasanya saya membaca kitab ini ada beberapa nih, kadang-kadang nggak langsung ditaruh di lemari, tapi paling tidak saya tutup. Nanti kalau sudah nyadar berantakan diberesin, ditata lagi, dirapihkan. Nanti secara karena banyak yang dibaca, nanti numpuk lagi, acak-acakan, rapihkan lagi, kayak gitu terus, ya. Tapi bukan berarti nggak perhatian, ya. Itu artinya memang nggak mudah, memang, ya. Untuk rapih itu juga nggak mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala yadunga faquhu syai'an minal kutubi hatta yakuna abadan khaliban ala sairil kutubi. Dan juga tidak boleh meletakkan sesuatu pun dari beberapa buku kitab, ya, di atas Al-Quran. Sampai kapan? Selamanya. Sampai kapanpun jangan pernah meletakkan buku-buku yang lain, ya, di atas Al-Quran. Maka di lemari saya itu kan yang saya perhatikan Al-Quran paling atas. Kemudian di bawahnya ada kitab tafsir, masih campuran, ya, kitab hadis. Baru di bawahnya lagi itu kitab-kitab fikih. Nah, di situ campuran memang. Ada kitab fikih, ada kitab nahwu. Tapi seandainya kitabnya banyak dan tempatnya mencukupi, maka aturannya itu paling atas Al-Quran, bawahnya lagi tafsir. Seandainya kitabnya ini banyak, tafsirnya juga banyak, ya. Paling atas Al-Quran, bawahnya lagi kitab tafsir, bawahnya lagi baru kitab hadis, bawahnya lagi baru kitab fikih, bawahnya lagi baru kitab-kitab
halat, ilmu nahwu, sorof, bawahnya lagi, ya, terus kayak gitu. Ya, seandainya kitabnya memang betul-betul banyak karena sedikit maka masih campuran. Tapi paling tidak Al-Quran saya taruh di bagian atas. Ya, kitab tafsir saya usahakan di bagian atas, bukan di bagian paling bawah. Buku-buku terjemah juga saya usahakan di bawah, ya, jadi di atas. Jadi ada perbedaannya, Pak. Ya, buku terjemah dengan kitab-kitab yang bukan terjemah saya usahakan yang bukan terjemahan di atas, yang terjemahan di bawah. Itu caranya, ya. Jadi apa yang saya praktekkan itu juga berdasarkan anjuran para ulama lewat kitab-kitabnya. Ini salah satunya adalah kitab Ta'limul Muta'alim. Di situ adalah keterangannya bagian daripada cara kita memuliakan ilmu. Jadi mohon perhatiannya ya, ini khususnya Al-Quran ya, khususnya Al-Quran. Jangan sampai naruh Al-Quran di atasnya ada sesuatu. Jadi saya sering banget itu pas lagi ngaji kayak gini, tiba-tiba saya naruh kacamata kayak gini, Pak. Ini nggak nyadar waktu naruh, tapi begitu saya nyadar ini kan kacamata, saya ambil langsung, saya pindah, Pak. Itu coba perhatikan ya. Bukan berarti saya nggak pernah menaruh sesuatu ya di atas kitab ya. Saat itu lupa, tapi begitu saya nyadar langsung saya ambil. Coba perhatikan ya, kalau saya lagi ngaji naruh sesuatu di atas kitab ya, nanti coba perhatikan sampai selesai diambil apa enggak. Kalau nggak diambil berarti kebangetan saya lupanya, kayak gitu ya. Itu artinya apa? Segitunya perhatian saya ya terhadap di dalam mengagungkan, memuliakan ilmu kayak gitu. Sampai pernah ya kita misalkan buat naruh duit ya, udah tahu nggak boleh ya, udah tahu ternyata nggak boleh. Itu juga bagian sesuatu yang tidak diperbolehkan ya. Karena itu termasuk seperti tidak memuliakan kitab-kitab, tidak memuliakan ilmu, tidak memuliakan ilmu pengetahuan di situ. Duit kan dunia, jangan taruh di dalam kitab kayak gitu. Terus lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yada'ahu fi hijrihi idza qara'ahu aw 'ala syai'in baina yadayhi wa la yada'ahu fil ardi. Dan sebaiknya ketika seseorang hendak membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu ditaruh di pangkuannya ya, taruh di pangkuan kayak gini ya, membaca Al-Quran. Atau paling tidak ditaruh di atas sesuatu, ada meja ya udah pakai meja ya, di pangkuan kayak gini bagus, enggak di meja. Jadi artinya jangan langsung ditaruh di lantai kayak gini ya. Ini namanya mau kitab, mau apalagi Al-Quran, mau sekedar kitab kayak gini, ini namanya tidak memuliakan ya. Makanya saya sambil rebahan biasanya, walaupun sambil rebahan saya taruh di atas bantal sedikit lebih tinggi artinya ya. Sambil rebahan, sambil tiduran kan saya baca kitab, saya taruh di atas bantal kayak gini posisinya. Jadi supaya apa maksudnya? Supaya posisinya lebih tinggi ya. Jadi keadaan saya kayak gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gini harus diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, hilang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yamhuhu minallahi bil busaqi bal yaghsiluhu bil ma'i. Dan tidak boleh menghapus ya Al-Quran dari papan dengan air ludah ya. Misalkan di papan kayak gini, menghapus itu pakai ludah, ini sangat-sangat nggak boleh ya.
Justru kalau mau menghapus Al-Quran itu menggunakan air yang bersih. Air yang bersih. Ya. Terus wa ala yaqra'a fil aswaq, dan tidak dianjurkan membaca Al-Quran di pasar-pasar, ya. Wala fi mawatinil lakhdi, dan juga tidak dianjurkan membaca Al-Quran di tempat-tempat di mana banyak orang-orang yang lalai. Maaf, tempat orang dugem umpamanya di situ kita baca Al-Quran, jangan, ya. Jangan. Orang-orang sedang lalai, ya, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa majma'is sufahai, dan kumpulannya orang-orang yang bodoh, dalam arti di sini pengertian bodoh tentu jauh dari agama. Kenapa kita tidak boleh membaca Al-Quran di situ? Yang dikhawatirkan nanti mereka akan melecehkan Al-Quran, mentertawakan Al-Quran, mentertawakan bacaan Al-Quran, ya, baik langsung ataupun tidak langsung. Bisa jadi orangnya yang dihina-hina, yang mau menghina Al-Quran yang gak berani, tetapi yang dihina-hina yang membaca, ya. Jelas ya, ini pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala yasuba khosalatahu ala kinasatin, dan tidak diperbolehkan membuang basuhan, ya, bekas untuk menghapus Al-Quran, dibuangnya di tempat sampah. Jadi umpamanya, ya, kita ngelap nih papan tulis pakai air, ya, seret kayak gitu, kemudian airnya ini dibuangnya di tempat sampah, itu nggak boleh, ya. Ini namanya tidak memuliakan Al-Quran. Jelas ya mesin, ya. Jadi kalau bahasanya ini ada papan tulisannya di situ Al-Quran, kalau mau kita pel, ya, mau kita hapus, maka kalau memang pakai airnya jangan dibuang sembarangan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Dan tidak boleh membuang air yang digunakan untuk menghapus Al-Quran, dibuang di tempat-tempat najis, ya. Jadi artinya tidak boleh membuang sembarangan. Wala ala maudingin yu'ta'u, dan tidak boleh membuang bekas air yang digunakan untuk menghapus Al-Quran di tempat yang sering diinjak, di jalan kayak gitu, ya. Jadi artinya segitunya, Pak, jalan kita memuliakan Al-Quran. Nah ini airnya saja nggak boleh, air bekas buat ngapus pun membuangnya nggak boleh sembarangan. Nah apalagi kalau ada tulisan-tulisan ayat-ayat suci Al-Quran dibuang, ditaruh tempat sampah. Masya Allah, dulu saya ingat banget waktu anak masih TK itu, ya, anak TK itu buku-bukunya nih Mas Tarno kan banyak di situ, ya, ada ayat-ayat pendek, ya, kemudian hadis-hadis Nabi pendek, ya. Waktu itu ditaruh di tempat sampah. Saya nggak sampai segitunya, ya, nggak sampai segitu. Saya ambil, Pak, saya potongin itu ayatnya sama hadisnya. Jadi jangan dikira Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat, loh. Bismillahirrahmanirrahim ini ayat, bagian dari Al-Quran. Ya, justru di situ adalah, ya, kumpulan dari Al-Quran. Saya potongin itu Bismillahirrahmanirrahim, saya potongin ayat-ayat pendek dengan hadis-hadis Nabi, saya potongin, saya kumpulkan. Kemudian dikumpulkan banyak, akhirnya saya bakar dan latak atau abunya saya taruh di pot, Pak, begitu. Jadi artinya nggak sembarangan,
apalagi itu jelas-jelas tulisan, ya, ada rupanya, ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Orang air saja yang nggak kelihatan, itu kan air nggak kelihatan ini tulisan Al-Quran atau bukan. Hanya saja air ini bekas untuk menghapus ayat suci Al-Quran. Pun nggak boleh dibuang di tempat sembarangan, apalagi jelas-jelas tulisan. Ini mohon diperhatikan banget ya, apabila ya keluarga kita ataupun orang lain yang membuang ayat-ayat suci Al-Quran karena ketidaktahuan mereka, menyangkanya itu buku biasa, ya. Kita yang tahu mesti mau berkorban untuk mengambil, untuk memelihara itu bagian daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Termasuk apabila kita sholat Jumatan yang di situ ada selebaran apa namanya Mas Tama? Apa itulah di situ ya. Biasanya ada ayatnya, ada hadisnya. Tolong banget ya, mau dibawa pulang nggak apa-apa, paling tidak diangkat, ditaruh di tempat yang layak lah ya. Jangan sampai dibiarkan, kadang-kadang disumpelin di sini. Itu ya udah keinjek kelangkan apa saja ya. Memang bisa dimaklumi sih karena memang tidak tahu. Tapi buat kita yang tahu, tolonglah itu ayat suci Al-Quran, tolonglah itu hadis-hadis Nabi. Kalau kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah SAW, mesti nggak rela kalau apa yang jadi firmannya, apa yang menjadi sabdanya diinjak-injak. Iya nggak Pak? Kita saking cintanya sama apa istilahnya, istri kita, ya, surat cintanya aja disimpan kok Pak. Nggak rela ditaruh di tempat sembarangan, iya kan? Itu gambarnya kayak gitu. Nah, kita cinta Allah, kita cinta Rasulullah, masa apa yang menjadi firmannya, apa yang menjadi sabdanya diinjek-injek sama orang lain, ya, mereka mungkin tidak tahu, masa kita biarkan, ya. Kita tidak terpanggil untuk menyelamatkan. Makanya ada pembahasan sebelumnya kalau nggak salah, tidak diperbolehkan membawa Al-Quran ke kaum kafir, di mana mayoritas di situ orang kafir. Ya. Kenapa kita tidak diperbolehkan membawa Al-Quran di lingkungan orang-orang kafir? Karena dikhawatirkan Al-Quran itu pindah tangan, nggak tahu diambil secara paksa, nggak tahu bagaimana, ya. Nanti sama mereka dilecehkan, ya. Itu artinya apa? Artinya kita memang betul-betul dianjurkan untuk menjaga Al-Quran. Ya, ini barangkali pembahasan pada pertemuan kali ini. Jadi cabang keimanan yang ke-19 yaitu apa? Memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Dari tadi sedikit lagi saya tambahkan, sedikit ini. Sedikit ada yang belum kebaca. Ya, sebaiknya apabila kita menghapus Al-Quran atau ada Al-Quran yang sudah tidak bisa dibaca, ya bahasanya Al-Quran sudah rusak, maka menurut di sini kalau mau dibakar, tapi nanti abunya jangan dibuang di tempat yang najis, jangan dibuang di tempat sampah, jangan dibuang di jalan yang sering kelangkaan orang. Sebaiknya dibuang di, pertama solusinya, ya, alternatifnya dibuang di laut atau dibuang di sungai yang airnya banyak, ya, atau dibuang di kolam yang airnya banyak, yang kita yakini air tersebut suci karena banyak, ya, karena banyak. Terus alternatif terakhir, kita menggali tanah kemudian dikubur di situ. Ya, jadi ini ya alternatifnya atau cara bagaimana menyelamatkan sebagian daripada Al-Quran yang memang sudah rusak, yang sudah tidak bisa dibaca. Kalau kita biarkan nanti berantakan kemana-mana, takut diinjek-injek orang, maka boleh dibakar, tapi abunya harus diperhatikan. Kalau mau dipendam, kalau mau dibuang di air, buang di air, ya.
Kalau mau ditaruh di pot ya boleh, ya intinya pokoknya jangan ditaruh di tempat-tempat yang najis dan tempat-tempat yang sering kelangkaan orang. Jelas sekali ya. Ini sudah jelas sekali bagaimana cara kita mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Semoga kita termasuk ahlul Quran, sekalipun kita bukan hafizul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Tapi insya Allah dengan cara kita memperhatikan, memelihara Al-Quran, walaupun cuma satu ayat tercecer kita ambil, insya Allah kita masuk golongannya orang-orang yang mencintai Al-Quran. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat pribadi saya dan buat rekan-rekan semuanya. Akhirul qali billahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.